Halo, hari ini kita ketemu lagi di kelas basis data 1. Hari ini kita akan melanjutkan bahan tentang normalisasi. Setelah minggu kemarin, kita udah belajar tentang normalisasi secara umumnya. Sekarang kita akan melakukan langkah step by step untuk melakukan proses normalisasi. Kenapa sih namanya normalisasi gitu? Karena kita perlu melakukan membuat IRD kita itu bentuknya normal. Jadi dari data yang ada, kita akan membentuk jadi sebuah tabel-tabel yang lebih normal. Nah, bentuk normalnya itu adalah aturan yang dikenakan pada relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi tersebut pada level normalisasi. Jadi, bentuk normal itu kalau misalnya kondisi-kondisinya sudah terpenuhi semua. Ada 7 macam bentuk, dari 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, dan DKNF. Dan yang akan kita bahas itu hanya dari 1NF sampai 4NF saja. Ya. Dan perlu dicatat, setiap level normalisasi itu bergantung pada level sebelumnya. Jadi, teman-teman baru bisa mengerjakan 2NF itu kalau sudah 1NF-nya terpenuhi. Dan begitu juga 3NF. 3NF itu baru bisa dilakukan kalau sudah memenuhi 2NF, ya, dan seterusnya. Jadi semakin dalam levelnya, relasinya itu semakin baik. Jadi data yang kita punya itu sudah menjadi data yang lebih rapih, gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke implementasinya. Bentuk normal yang pertama, atau kita bisa sebutnya sebagai 1NF gitu ya, terjadi jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Jadi tidak ada atribut yang terulang. Ya, jadi kalau misalnya kuncinya dari 1NF itu adalah satu baris, satu nilai, satu kolom, satu nilai. Jadi tidak ada baris atau tidak ada kolom yang tidak memiliki nilai. Ya, jadi contohnya misalnya kita punya data seperti ini, kita punya namanya ada NIP, ada nama, ada jabatan, ada keahlian, dan ada lama. Nah, ini tuh masih belum memenuhi 1NF. Kenapa? Karena ada data atau ada baris, ada kolom yang belum ada isinya. Ya, 1NF ini paling gampang, paling sederhana. Kita hanya perlu mengubah dari tabel yang ada, kita ubah menjadi semua baris dan semua kolom memiliki nilai. Tapi jangan sampai salah asumsi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kayak contoh 1NF di sini, berarti nanti hasilnya itu adalah seperti ini. Semua baris itu sudah diisi. Ya, semua baris dan kolomnya itu sudah diisi dengan satu value. Nah, atau contoh yang kedua, kalau misalnya kita punya nama nomor pesanan, tanggal pesanan, ada item pembeliannya, dan ada total harganya. Nah, hasil untuk 1NF-nya ini agak berbeda. Kenapa? Karena kita tidak bisa sembarangan bikin item 1, 2, 3, 4. Ini kita juga nggak boleh isi dengan strip, atau kita nggak boleh juga isi dengan minus gitu ya, atau 0 gitu. Karena itu berarti membuat datanya jadi tidak sesuai. Nah, gimana caranya? Berarti kita bisa agak ubah. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, jadi itemnya yang kita tulis, lalu tinggal ditulis P1, P2, dan seterusnya. Ya, hal ini jadi membuat setiap baris dan kolom dari data ini itu mempunyai nilai. Ya. Nah, step berikutnya yaitu 2NF. 2NF itu berarti kalau sudah berhasil melewati 1NF, ya, dan kunci untuk yang 2NF itu adalah semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Ya, jadi atribut itu harus bergantung sama kunci primernya. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa melakukan proses dekomposisi. Nah, gimana caranya? Kita langsung masuk ke contoh.
Untuk 2NF, kalian jangan lupa jelaskan anomali. Anomalinya itu seperti yang minggu lalu sudah disebutkan, ada 3 anomali, yaitu anomali peremajaan, anomali penyisipan, dan anomali penghapusan. Ya, setelah kalian jelaskan ketiga anomali ini, kita harus tentukan dulu kandidat key-nya. Nah, setelah kandidat key-nya kita sudah tentukan, kita bisa buat functional dependencies-nya. Lalu kalau sudah kita tentukan, kita bisa dekomposisi atau kita bisa split data kita menjadi data yang lebih normal. Nah, contohnya seperti apa? Misal, kita punya kasus seperti ini, gitu ya. Jadi ini data yang tadi, dia sudah memenuhi 1NF karena semua baris dan kolom sudah ada isinya. Nah, sekarang gimana cara pengerjaan untuk 2NF? Ya, untuk 2NF ini pertama anomalinya dulu kita list. Ya, kira-kira ada apa aja. Jadi nanti teman-teman juga kalau latihan ini juga harus ditulis. Nah, saya kasih contoh di sini peremajaan gitu ya. Kalau ada salah ketik harusnya namanya Ryan gitu ya, Riannya bukan pakai I tapi pakai Y. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ubah di baris yang ketiga, ternyata baris keempatnya itu kan masih pakai I, itu berarti tidak konsisten datanya. NIP 109 itu nantinya jadi bingung, pakainya I atau pakainya Y. Itu update. Kalau untuk insert, misalnya kita punya ada jabatan baru, tapi belum ada pegawainya. Nah, itu nggak bisa disimpan, karena berarti menyalahi aturan 1NF, yaitu yang setiap baris dan kolom harus ada isinya. Ya, lalu yang penghapusan, kalau misalnya kita lakukan proses penghapusan terhadap baris yang paling bawah atau paling akhir di sini, kita akan kehilangan informasi tentang keahlian Sybase. Ya, jadinya kita nggak punya data lagi tentang ini. Ya, ini anomalinya, jadi teman-teman tinggal tulis. Nah, lalu langkah berikutnya itu adalah menentukan si kandidat key-nya. Nah, kandidat key-nya kalau kita perhatikan dari data ini, nama itu dipengaruhi sama NIP. Ya, ketika kita tahu NIP-nya, kita bisa tahu namanya. Jabatan juga sama, ditentukan dari NIP-nya. Keahlian itu juga ditentukan dari NIP-nya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ini adalah lama. Kenapa lama? Lama itu tidak bisa ditentukan dari NIP maupun dari keahlian, tapi dia ditentukannya dari keduanya. Jadi kalau kita udah tahu NIP-nya mana dan keahliannya apa, kita bisa tentukan lamanya itu berapa. Ya, jadi CK-nya untuk kasus ini adalah NIP dan keahlian. Nah, langkah berikutnya harus diapain? Kita lakukan functional dependencies-nya. Ya, jadi setelah kita sudah tahu NIP dan keahlian itu yang jadi CK-nya gitu ya. Kita tentukan nama itu ditentukannya dari NIP doang. Jabatan juga sama. Kalau lama itu dari dua-duanya. Nah, berarti kita bisa dekomposisi yang tadinya satu tabel ini menjadi 2 tabel. Isinya apa? Yang pertama, NIP dengan nama dan jabatan saja. Lalu tabel yang kedua itu adalah NIP, keahlian, dan lamanya. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke step berikutnya yaitu 3NF. 3NF ini berarti sudah lolos bentuk normal yang kedua, dan kuncinya adalah setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif. Transitif itu yang mana? Transitif itu yang X ke Y, Y ke Z, berarti X dan Z itu adalah dependensi transitif. Jadi bertingkat ya. Nah, kuncinya apa? Prinsipnya secara umum sama dengan yang kedua. Kita tentukan kandidat key-nya, lalu kita bikin functional dependencies-nya, lalu kita lakukan proses dekomposisi. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya, ini kita punya nomor pesanan dan nomor urut
kode item, dan nama item. Nomor pesanan dan nomor urut itu akan mempengaruhi kode itemnya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, nama item ini berpengaruhnya ke kode itemnya. Berarti kita bisa bilang ada dependensi transitif dari nama item ke kode, dari kode ke nomor pesanan. Nah, berarti di sini kandidat key-nya itu adalah, kita bisa bilang nomor pesanan. Nah, functional dependencies-nya gimana? Nomor pesanan menentukan nomor urut. Nomor pesanan menentukan juga kode item. Nah, lalu kode item itu menentukan nama itemnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini itu adalah dependensi transitif. Dari nomor pesanan ke kode item, dari kode item ke nama item. Nah, karena dia dependensi transitif, kita harus split lagi datanya menjadi 2 tabel. Ya, isinya apa? Jadi nantinya isinya adalah nomor pesanan, nomor urut, dan kode item, lalu kode item dan nama itemnya. Jadi dari yang tadi dependensi transitif ini kita split, keluarkan, lalu gabungkan yang lainnya. Jadi nomor pesanan, nomor urut, dan kode item, lalu kode item dan nama item. Ya. Nah, berikutnya ini adalah BCNF. BCNF jika dan hanya jika semua penentu adalah kunci kandidat. Jadi sifatnya unik gitu ya. Nah, BCNF itu perbaikan dari 3NF. Ya. Nah, di sini dibilang suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi 3NF, tetapi tidak sebaliknya. Jadi kalau kalian baru sampai tahap 3NF, BCNF-nya masih harus dicek lagi. Nah, ceknya gimana? Prinsipnya sama, tentukan determinan, lalu kita susun functional dependencies-nya, lalu kita bikin dekomposisinya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kita punya data seperti ini. Nah, problemnya adalah siswa itu boleh mengambil sejumlah kursus bahasa. Ya, kayak Anwar di sini kan bisa lebih dari 1. Nah, tapi tutor itu hanya mengajar pada sebuah kursus bahasa. Jadi kalau misalnya Pierre, itu dia pasti cuma 1 bahasa. Richard juga cuma 1, Susan juga cuma 1. Nah, setiap siswa pada setiap kursus bahasa diajar oleh seorang tutor. Jadi, walaupun sama-sama ngambil bahasa, dia sama-sama bahasa Perancis, tutornya juga sama-sama ini. Jadi nggak mungkin beda orang gitu ya. Jadi kalau kayak Anwar itu ngambil Perancis, ya pasti sama satu orang tutor gitu. Nah, di sini juga dibilang satu kursus bahasa yang sama bisa saja memiliki lebih dari 1. Kayak contohnya yang Inggris, ini ada Richard, ada Susan. Nah, kalau teman-teman lihat, yang mana yang menentukan siapa? Bisa nggak kalau dari siswa menentukan kursus? Itu masih bisa. Tapi kalau dari siswa menentukan tutor, itu nggak bisa. Ya, karena kan dia ini bisa beda, bisa ada yang sama. Nah, yang memungkinkan kalau kursus menentukan tutor, itu juga nggak bisa. Karena contohnya kayak yang bahasa Inggris, tutornya ada 2. Nah, yang menentukan itu berarti sebenarnya adalah tutornya. Tutor itu menentukan kursusnya apa. Itu ya. Nah, makanya hasil dari BCNF itu adalah siswa dengan tutor jadi 1 tabel, lalu tutor dengan kursus itu yang jadi 1 tabel berikutnya. Karena yang jadi penentu itu adalah si tutornya, bukan kursusnya. Ya, contoh lagi yang berikutnya. Misalnya kita punya SID, kita punya major, kita punya advisor, dan ini ada GPA-nya. Kalau diperhatikan, major ini dipengaruhi sama SID. Nah, lalu advisor dan major GPA ini ditentukannya dari SID sama student ID sama majornya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, satu major yang sama
itu bisa diajar oleh beberapa advisor. Tapi satu advisor itu ngajarnya pasti di satu major. Ya, jadi bisa dibilang advisor itu adalah penentu. Jadi nanti hasilnya SID dengan advisor dengan major GPA, lalu advisor dengan majornya, gitu. Ya. Nah, yang terakhir di sini adalah bentuk normal keempat, berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai. Jadi di sini multi-value dependencies gitu ya. Nah, kalau multi-value dependencies, misalnya contohnya seperti ini, kalau kita punya data kayak gini gitu ya, bagaimana caranya? Nah, berarti offering yang pertama ini seperti ini untuk BCNF-nya. Jadi semua data terisi dulu, tidak ada yang kosong. Ya, jadi course, instructor, sama textbooks. Karena ini susah, bagaimana? Jadi semuanya dipasangkan. Ya, jadi kayak instructor ini, dia punya textbooks-nya juga masing-masing. Ya, jadi yang tadinya hanya 5 baris gitu ya, tapi kita buat jadi pengali. Jadi ada 6, 3 kali 2 gitu ya, ditambah dengan 2. Jadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa di splitnya seperti ini? Sama seperti yang sebelumnya, kita lihat yang menentukan itu siapa. Instructor menentukan textbook atau textbook yang menentukan instructor, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu kan yang menentukan itu sebenarnya kedua-duanya itu adalah course-nya. Jadi setiap course pasti punya instruktur dan setiap course juga punya textbook-nya masing-masing. Oke. Bentuk ini itu tidak kita pelajari gitu ya, jadi pembahasannya tidak akan kita bahas, tapi ada bentuk berikutnya dari normalisasi itu adalah 5NF dan 6NF. Ini diagramnya secara utuh gitu ya, dari step pertama sampai step terakhir. Nah, sekarang kita akan mau coba bahas satu soal bersama-sama dari awal sampai akhir. Nah, kita akan bahas contoh soal yang pertama, yaitu di sini. Jadi diketahui datanya seperti ini, gitu ya. Ada jenis kelamin, ada kode tur, nama guide, harga, dan pesawat. Ya, kita akan melakukan proses normalisasi. Sorry, ini ada kode pelanggan sama nama pelanggan juga. Ya, kita akan melakukan proses normalisasi. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan step by step dari 1NF. Ya, dan perlu dicatat, normalisasi itu mungkin ada beberapa yang sudah terpenuhi. Misalnya, bisa saja 3NF-nya sudah terpenuhi, tapi ternyata belum memenuhi BCNF. Itu mungkin terjadi. Ya, contoh kita bahas yang soal pertama. 1NF-nya itu gampang. Diisi aja semuanya, atributnya, baris dan kolomnya itu diisi dengan nilai yang sama. Ya, jadi supaya membuat tidak ada yang kosong datanya. Lalu langkah berikutnya, kita lakukan anomalinya ini, kita ceritakan peremajaannya, penyisipan, dan penghapusan seperti apa. Nah, lalu kita tentukan kandidat key-nya. Kandidat key di sini yang menentukan utama itu adalah kode pelanggan. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah kode tour, gitu ya. Jadi ada dua data yang menentukan. Kalau dilihat nanti ada beberapa atribut yang hanya ditentukan oleh salah satu dan ada beberapa atribut yang ditentukan oleh kedua-duanya. Nah, kita melakukan dekomposisinya bagaimana? Kita lakukan dekomposisinya sesuai kandidat key-nya. Jadi yang ditentukan oleh kode pelanggan doang, berarti itu akan digabung. Lalu yang ditentukan oleh kode tour doang, itu juga akan digabung. Lalu yang ditentukan oleh dua-duanya, itu juga jadi digabung. Jadi nanti dari data yang seperti ini, itu akan dipisah menjadi 3 tabel, seperti ini. Tabel pertama isinya begini, tabel kedua isinya begini, dan tabel ketiga isinya seperti ini. Ya,
Jadi proses normalisasi itu bisa mengubah dari satu data yang banyak menjadi tabel-tabel yang lebih relasionalnya lebih baik. Ya. Nah, untuk 3NF, syaratnya itu adalah dependensi transitif. Dan kalau kita lihat itu tidak ada dependensi transitif. Maka kita bisa bilang tabel 3 ini, data ini, itu sudah memenuhi 3NF. Ya. Nah, yang perlu dicek berikutnya itu adalah BCNF. Nah, BCNF-nya kita cek lagi, gitu kan. Semua penentunya udah jadi kunci atau belum. Dan kalau kita cek, sebenarnya udah ada, gitu ya. Nah, tidak ada functional dependencies, tidak ada yang transitif, berarti sebenarnya cukup berhenti sampai ke 2NF. Ya, karena 3NF dan BCNF-nya itu sudah memenuhi. Nah, beda cerita untuk kasus yang nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. Ya, jadi nomor siswa, nama, umur, kelas, guru, tanggal, tempat, dan penilaian. Kalau kita bahas, ini juga sama, seperti ini. 1 NF-nya, 2 NF-nya masih sama anomalinya, gampang ya. Nah, lalu kita tentukan yang mana yang menjadi CP-nya, jadi kandidat key-nya. Berarti kan ada nomor siswa dan ada di sini kelasnya. Ya. Karena kelasnya itu yang menentukan lagi. Sama prinsipnya, kita coret-coret, kita gabungkan, lalu kita split, ya. Lalu kita cek langkah berikutnya 3NF, ada nggak yang dependensi transitif? Oh, ternyata ada. Adanya di mana? Di nomor siswa dengan guru, jadi tanggal tampil, dan ada penilaiannya. Jadi ini dependensi transitif, jadi harus di-split. Di-splitnya itu adalah guru dan kelas, lalu nomor siswa, guru, dan tanggal tampil, dan penilaian. Ya, nah ini sudah termasuk BCNF-nya, berarti dia akan berhenti sampai sini. Dari tabel 1 seperti ini, bisa kita split menjadi seperti ini. Oke. Sekian pembahasan kita tentang normalisasi. Nanti kita akan ada latihan lagi supaya kalian lebih kebayang. Bahan semua juga saya upload di classroom kita ya. Oke, sekian bahan normalisasi hari ini. Terima kasih.